Pernah dengar nggak? Sebuah ide yang kedengarannya aneh banget. Misi sebagai seruan perang hedonisme Kristen. Hedonisme, Kristen, disatukan, kontradiktif banget kan? Nah, ayo kita coba kupas bareng-bareng apa sih maksudnya ini. Ini nih yang bikin kita mikir, jangan-jangan pengorbanan yang paling besar itu justru sumber kebahagiaan yang paling tinggi? Gimana bisa? Kan biasanya nih kalau kita ngomongin misionaris, apa sih yang kebayang? Pasti soal hidup susah, ya kan? Penuh penderitaan, ninggalin semua kenyamanan hidup. Ya, itulah gambaran umum soal pengorbanan yang kita semua tahu. Tapi gimana kalau pandangan itu sebenarnya kurang lengkap? Gimana kalau semua pengorbanan itu pada dasarnya bukan soal kehilangan, tapi justru soal mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik? Nah, inilah ide gila di balik istilah hedonisme Kristen itu. Oke, sebelum kita makin jauh, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar kita paham motivasinya, kita harus ngerti dulu nih tugasnya itu apa. Jadi, apa sih sebenarnya dimaksud dengan misi perintisan itu? Jadi gini, ini tuh bukan sekedar penginjilan biasa loh. Misi perintisan itu spesifik banget. Tujuannya adalah pergi ke tempat-tempat, ke kelompok-kelompok masyarakat di mana gereja lokal itu belum ada sama sekali. Bisa dibayangin kan? Ini kayak menanam benih di tanah yang benar-benar masih perawan. Dan ternyata ide ini bukan ide baru, udah ada dari zaman dulu banget. Coba deh kita lihat kutipan dari Rasul Paulus ini. Ambisinya itu jelas banget, bukan cuma sekedar berkhotbah, tapi berkhotbah di tempat di mana namanya belum pernah disebut. Nah, itulah inti dari semangat perintisan. Dan jangan dikira ini tugas yang gampang ya, sama sekali bukan. Paulus sendiri itu bayar harganya mahal banget buat ambisinya itu. Dipukulin, dilemparin batu, kapalnya karam berkali-kali, hidupnya itu terus-terusan dalam bahaya. Ini nunjukin kalau pengorbanannya itu ya ampun luar biasa besar. Nah, pertanyaannya jadi gini kan, kalau risikonya segila itu, logikanya di mana? Kok mau? Nah, disinilah kita masuk ke bagian intinya. Argumen teologis yang membingkai ulang semua pengorbanan ini jadi sebuah pilihan yang ternyata sangat rasional. Untuk bisa ngerti logikanya, sumber yang kita bahas ini ngajak kita lihat satu cerita kunci dari Alkitab, yaitu kisah tentang seorang anak muda yang kaya raya. Coba deh kita bandingin. Di sebelah kiri apa yang harus dilepasin? Harta duniawi, kenyamanan, rasa aman, ya hal-hal yang sifatnya sementara. Terus lihat di sebelah kanan apa yang didapetin. Harta di sorga, balasan 100 kali lipat, plus hidup kekal. Ini kan kayak sebuah transaksi ya, sebuah pertukaran. Nah, inilah yang disebut hedonisme Kristen. Jelas ya, ini bukan hedonisme yang ngejar kesenangan duniawi semata. Tapi ini soal pilihan yang strategis. Kita rela menukar kesenangan kecil yang sementara demi mendapatkan sukacita abadi yang nilainya nggak terhingga. Intinya, kita menyangkal diri sekarang untuk mendapatkan hadiah yang paling besar nanti. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana sih prakteknya di dunia nyata? Mari kita lihat beberapa kisah nyata dari para misionaris dalam sejarah. Kita mulai dari David Livingstone, siapa sih yang nggak kenal? Misionaris legendaris di Afrika. Hidupnya itu penuh kesulitan yang nggak kebayang. Tapi apa yang dia bilang? Dia justru bilang, saya tidak pernah berkorban. Gila kan? Buat dia, sukacita melayani itu begitu besarnya, sampai semua penderitaan itu jadi ndak ada artinya sama sekali. Terus ada lagi John K. Paton, kisahnya lebih tragis lagi. Dia kehilangan istri dan anaknya di ladang misi, tapi coba dengar apa yang dia tulis. Dia bilang, justru di saat-saat paling gelap, paling sendirian, disitulah dia merasa Tuhan paling dekat dengannya. Jadi, keuntungan spiritual yang dia dapat itu jauh lebih besar daripada kerugian fisik dan emosional yang dia alami. Dan ternyata, ini bukan cuma kisah 1-2 orang loh. Kita lihat aja gerakan misionaris dari Persaudaraan Moravia, ini salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah. Semangat mereka itu digambarkan sebagai ketaatan yang penuh sukacita. Jadi buat mereka, misi itu bukan beban, bukan paksaan, tapi ya luapan alami dari sukacita yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Oke, kita sekarang masuk ke bagian terakhir. Kita akan coba tarik benang merah dari semua ini. Kita kembali ke pertanyaan aneh di awal tadi, tapi sekarang dengan kacamata yang baru. Dan ternyata pengorbanan mereka itu nggak sia-sia. Coba lihat grafik ini. Selama 200 tahun terakhir, jumlah kelompok orang yang belum terjangkau itu turunnya drastis banget. Artinya apa? Artinya pekerjaan yang super sulit ini membuahkan hasil. Dan ini ngasih harapan bahwa garis finish itu udah mulai kelihatan. Nah,
Dari sinilah muncul konsep yang disebut tugas yang dapat diselesaikan. Misi ini bukan lagi mimpi yang mustahil, tapi sebuah tujuan yang realistis untuk dicapai. Tentu ini menambah semangat, rasa urgensi, sekaligus harapan yang besar. Dan sebagai penutup, ada satu kutipan yang menurut saya paling kuat dari Jim Elliot. Kata-katanya ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Bukanlah orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa ia simpan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa ia hilangkan. Dalam banget kan? Dia rela menukar hidupnya yang fana, yang toh nggak bisa dia simpan selamanya, demi mendapatkan sesuatu yang abadi, yang nggak akan pernah bisa hilang. Nah, ini meninggalin kita dengan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Dalam hidup kita sehari-hari, pertukaran apa sih yang sebenarnya sedang kita lakukan?